Hari ini kita ke tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Kupu-kupu, kucing, capung, ikan, kura-kura, dan kecoa. Metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya kupu-kupu. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Cirinya pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Contohnya belalang. Perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau disebut juga dengan SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai bahan pembuat kain katun, ulat sutra sebagai bahan pembuat kain sutra, kerbau untuk membajak sawah. Perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam, contoh dan manfaatnya. Padi sebagai bahan makanan pokok. Kapas
sebagai bahan pembuat kain katun. Jati bahan bangunan dan perabot. Ikan sebagai bahan makanan. Domba sebagai bahan makanan dan bulu domba untuk bahan pakaian. Kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulas sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Manfaat tumbuhan dan hewan melalui peta konsep. Untuk manusia, sebagai bahan pangan, kemudian bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, meringankan pekerjaan. Kemudian, manfaat tumbuhan dan hewan untuk lingkungan. Penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 6 subtema 2 muatan IPA. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.